Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin.
kalau Daus nggak beradab, oh sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, Mak, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Apa lahir batin ya bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Oh. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan, orang tuanya Hmm. itu yang di Bekasi. Ah. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri No, saja. no, enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Iya. Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih dan hal-hal lainnya, gitu lah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa capek buka-buka aib buat apa gitu loh, buat apa nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa kan dianya kan pengen pisah ya bang ya kan Iya. kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang Hmm. ya kan ini nih harusnya kalian pertanyakan dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih ya kan atau faktor provokator orang ketiga kan banyak ya om ya kan kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang ya kan kalau juga di sini bukan merasa benar enggak ya gitu ya itu karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali gitu dengan adalah kakak ya kan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu menengahi ya dan saat itu pun disaksikan oleh Omi orang tua kandung Daus mama gitu kan ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga nggak pernah ada ya kan dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah lah hak Daus dong bang ya kan satu kan orang tua tinggal satu-satunya tinggal mama tinggal Omi kan gitu kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua kan gitu ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana lebih baik ke orang tua dan Daus pun nggak pernah cerita dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih nggak pernah ikut campur bener om nggak pernah gitu jadi itu tidak benar adanya dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan? Itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan. Dia punya ibu kandung. Saya tahu, Anak tapi itu saya bukan ngurusin ibu kandung. anak itu dari Anak baik itu pak. ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan? Kan sudah digugat. Bang Maksudnya Daus mohon, biar aku mau kita ketemu bicarakan Al, dulu. itu aja mau ketemu Al. Nanti aja Aku punya putusan hak, pengadilan. Pak. Nanti Punya aja putusan hak. pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak Nanti sendiri aja. Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya minta
cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada yang ngomong nih ya, ada yang ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Iya, Ini iya, kan ini kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Enggak. Teteh, Ngerti, Teh. dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Gini, enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Al. Udah berapa hari nggak ketemu, nanti kita kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Kan di Gimana sana mau ketemu sama Al? Selfie kan WA sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa Nah, setiap kabur. hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Banyak. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. Banyak-banyak ya. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini Ya. menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa isinya itu memberikan kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan.
Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Dua-dua takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia harus ikhtiar untuk berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut kan tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain tuh satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal kita bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari ngomong aku Bang? ya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Aku punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya hama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry misalnya deh. Kita harus melangkah itu hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berdua
Daus. Iya, nanti teteh bilang, teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja, di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja ya, di luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur, mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bele, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan semalam dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Dede L sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Ntar nunggu Bang Acung pulang kan untuk di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwas udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak.
selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mimi dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung, dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Dan juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih, Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Yang memang orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya
ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua. Kemampuan Daus buat ibu ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek, buka-buka aib, buat apa, gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya, gitu loh. Tuh juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah, ya bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, mbak apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, Anak tapi itu saya bukan ibu kandung. ngurusin anak itu dari Anak baik itu pak. ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan Al, dulu. itu aja mau ketemu Al. Nanti aja Aku putusan punya hak, pengadilan. Pak. Punya Nanti aja hak. putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak Nanti sendiri aja. Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama saya. Jangan kita membuka-buka aib. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Gini, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa
jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, ketemu nanti apa? Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah udah usaha ke rumah Dausnya juga nggak ada kan? kan di Gimana sana mau ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa setiap kabur. hari teh kan Sapi juga ada usahanya Iya, teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya, Iya. kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya, kalau nggak salah. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lain banget. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi itu, memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di persidangan. Seperti itu ya. Oke Pak, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuat kan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang, maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada yang ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan lihat. Terus itu
kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah, amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh, ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari aku Bang? ya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap terdaftarnya Punya hak apa yang merawat Pak dari bayi? ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati saya mati. Iya Bang. Munduran dong Bos. Handphone. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama dan nunggu pengadilan. Betul. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry ya. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat
Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu buat ibu siapa aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk minggu sini. Capek ya. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwas udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya.
Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita live satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan ya, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, oh sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah
kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu, menengahi ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, ini kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka aib. Dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. Nanti kita nanti kan itu kan sudah. Nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan, tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini.
Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. Banyak-banyak ya. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lain kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya pihak di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan lihat. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Terpastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat, buronan.
Hah? Mafia atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa cara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Iya. Ketemu sama Udah ya, bukan cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi itu pas tercatatnya punya hak Pak, apa yang merawat Pak dari bayi ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya kan nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemana? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi,
tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak selfie dari perkawinan selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang
kita ini semua berdosa, capek buka-buka aib. Buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Toh juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih, kan nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti setiap persen ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama saya. Jangan kita membuka-buka aib. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing
masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu nanti Ata. Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? kan di Gimana sana mau ketemu sama Selfie kan WA sama Teteh kan menanyakan Teh tahu nggak keberadaan Al, nggak dibawa kabur Al, bukan jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa istrinya itu memberikan kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Dua-dua takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia harus ikhtiar untuk berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana, Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya beli tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut ke tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia.
Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain tuh satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal kita bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari ngomong aku, Bang? Ya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi itu terdaftarnya Ibunya punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama saya nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tanya Teh. Kita harus melangkah itu hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur, mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit.
Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Mbak Selfie? Takut apa? Makan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancung pulang ke untuk minggu sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung Oke, kita mulai ya. Iya bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus
untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita live ini satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Asli. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang,
Ya kan, satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi. Kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua? Kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Pak, Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama saya. Jangan kita membuka-buka hari. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu nanti berapa hari nggak ketemu. Nanti kan itu kan sudah. Tapi nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan bisa ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan, menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi
supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, pertanyaan pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita memperebutkan anak yang anak itu sendiri masih ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lempar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dari teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasnya kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain tuh satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari ngomong itu. Bang? Ya.
Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomongnya kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Mbak Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya?
mungkin DDL sendiri orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan ketemu di sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan
tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja Aku punya putusan hak, pengadilan. Pak. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Teh. iya, Ini kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu Al. Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? Kan bisa Mau ketemu sama Al. Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudah berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya
masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh. Tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah, itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor
provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan namanya mediasi 2 kali gitu dengan adalah kakak gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bangsa gitu, menengahi ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, ya hak Daus dong bang ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka hari. Dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silakan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. Nanti kita kan nanti kan itu kan sudah. Nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus.
Karena kan emang harus ikut daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya Iya, teh ke rumah daus kemarin teh. Makanya kan Tete udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Bang. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Iya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa isinya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lempar pertama. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam seperti itu ya. Oke, Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasa kan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manasin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana?
single factor. Itu aja, didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat, buronan, nah, mafia, atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya semakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus, siapa mau Bang? Ketemu sama Udah ya, bukan cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi itu pas tercatatnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja mbak. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya kan nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tanya Teh. Kita harus melangkah gitu. Sorry ya. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul nih bercerai, ya? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah buat paling ngomongnya kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? hari kan sekarang belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut
Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancang pulang kan untuk minggu sini. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan
kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita live ini satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Asli. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan,
itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Pak, Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi, nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka aib. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu? Nanti itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? Kan bisa Mau ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan, tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang, pertanyaan pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih, ini kan kali kedua Bang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin?
tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ya ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. tadi menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuh. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebelumnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dari teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana tim titip ya? Kan gitu berita. Nah, pastikan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Iya. Ketemu sama Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Ya. Tapi tetap tercatatnya Pak, aku punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi ibu Pak. kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa
lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Ya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tangannya Teh. Kita harus melangkah itu. Sorry, Nak. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang dia mikirin terus. Kirain di sini ada hasil tapi Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Kak Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? mungkin Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja gitu. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan ketemu di sana. Capek yuk. Ya.
Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk BBA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Ya kan?
selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, Mak, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan sama Allah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Oh. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ah. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri no, saja. No, enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat itu ngasih kan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan Iya. kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, Mbak, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, Anak tapi itu saya bukan ngurusin ibu kandung. anak itu dari Anak bayi itu Pak. ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya Daus mohon, biar aku mau kita ketemu bicarakan Al, dulu. itu aja mau ketemu Al. Nanti aja Aku punya putusan hak, pengadilan. Pak, punya Nanti aja hak. putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya.
Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak, saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu Al. Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? Kan bisa Gimana mau ketemu sama Al? Tapi kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa Nah, setiap kabur. hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana
melakukan perselingkuhan. Menanggapi itu, memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasa kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Dua-dua takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Gak usah lebih mau menyelamatkan itu, keramat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut kan tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh, ya istilah gini loh. Mau ngapain tuh satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie, sekalian dong. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement
statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya betul. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja, di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja ya, di luar aja. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus capek banget udah buat ribet paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan sekarang dia mikirin terus. Kirain di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Makan Kesa di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwas udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini
kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah,
Itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Iya. Daus buat ilmu ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih dan hal-hal lainnya, gitu lah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa nggak ada habisnya gitu loh. Tuh juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya bang ya kan. Iya. Kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Ya, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bangsa gitu, menengahi ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulang yang ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan, kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja Aku putusan punya pengadilan. hak, Pak. Nanti Punya aja putusan hak. pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama Nanti anak aja. sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Teh. Kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka aib.
dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu gini, aja. enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. kan di sana Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan tapi juga ada usahanya Iya, Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Iya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke, Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuasakan ke. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana, Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu.
Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Kan lihat. Terus itu kasat SLP kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Nah, pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak tulisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya semakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari ketemu Bang? Iya. Ketemu sama Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Pak, aku juga punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Oke, munduran dong bos. Handphone. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan. Itu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry enggak. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih?
Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget bener. Udah kuat banget. Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Sehari kan semalam belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Menggunakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Ntar nunggu Bang Ancang pulang ke untuk temenin di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung.
Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Pak? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah, itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Tuh juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu.
Gitu. Karena kita sudah melakukan namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulang yang ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Ya bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Dan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? kan di sana Ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Iya, Teh ke rumah paham, Daus paham, kemarin paham. Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi
jadi seperti ini. Ya sayang, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya, di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasa kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manasin kutip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat.
buronan, hah, mafia atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya semakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari Bang? Iya. Ketemu sama Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi itu pas tercatatnya Pak, aku juga punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah gitu. Sorry, Nak. Hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah buat ribet. Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa?
Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancang pulang kan untuk di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen kan jantung Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara.
Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya.
anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Pak, Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Tapi Teh nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka hati. Dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silakan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu. Nanti itu kan Tapi sudah. nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, pertanyaan pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya? Iya. Nah, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita memperebutkan anak yang anak itu sendiri
Ya. ibu ya. Nah, ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? Bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesaksian. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira ya, Oke, tadi udah. tadi menyangkut soal justru sebaliknya dia di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sepenuhnya sudah kuat pakai Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa jodoh, tapi mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana tim titip ya? Kan gitu berita. Nah, pastikan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Iya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong Bos.
Handphone. Selfie duduk aja, Mbak. Selfie duduk aja. Kalian yuk. Yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya, Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya, Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu, maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry, tanya deh. Kita harus melangkah gitu. Sorry, Nak. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah buat ribet. Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Sehari pas paling belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang ke ketemu di sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung Berangkat.
Pantas sekali ya. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Itu juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih, Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja
Maaf lahir batin ya bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja. No, enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih dan hal-hal lainnya, gitu lah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa capek buka-buka aib buat apa gitu loh, buat apa nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa kan dia ini kan pengen pisah ya bang ya kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang ya kan ini nih harusnya kalian pertanyakan dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih ya kan atau faktor provokator orang ketiga kan banyak ya om ya nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang ya kan kita juga di sini bukan merasa benar enggak gitu ya itu karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali gitu dengan adalah kakak misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu menengahi ya, dan saat itu pun disaksikan oleh Omi orang tua kandung Daus mama gitu kan ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga nggak pernah ada ya kan dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah lah hak Daus dong bang ya kan satu kan orang tua tinggal satu-satunya tinggal mama tinggal Omi kan gitu kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua kan gitu ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana lebih baik ke orang tua dan Daus pun nggak pernah cerita dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih nggak pernah ikut campur nggak pernah gitu jadi itu tidak benar adanya dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan? Itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan. Dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan saksi nih. Ini kan nih.
saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini iya, kan sayang. ini kan sudah diproses pengadilan. Iya. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Gini, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus, ampun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu. Nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana Selfie kan WA sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih, ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuat kan Daus?
Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa keluar? Kita juga bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia harus ikhtiar dan berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Jauh lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut ke tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLP kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasnya kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh, ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap terdaftarnya Punya hak Pak, apa yang merawat Pak dari bayi? ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tangannya Teh. Kita harus melangkah itu hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Udah
pulang deh. Gerak. Di luar aja, di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja ya, di luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus capek banget udah buat ribet paling ngomong kayak gitu kan masalah anak Bile pulang aja. Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan sekarang dia mikirin terus. Kirain di sini ada hasil Ada rasa khawatir apa sih terhadap hal sendiri dari Selfie? Takut apa? Makan desa di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancang pulang kan untuk di sini. Capek ya. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi,
tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena istilahnya kontrakan aja, maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasih, kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih
harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan Mbak, apa namanya, suzon sama orang, ya kan? Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari bayi Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Ini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu. Nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan
bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Bang? Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 15. Banyak-banyak ya. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa istrinya itu memberikan kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. tadi menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Dua-dua takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu.
Ya kan kayak egoisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap terdaftarnya Ibunya punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie, sekalian dong. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry, hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari pas paling dia mikirin terus.
kirain di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancang pulang kan untuk menunggu sini. Capek ya. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwas udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh?
Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin nggak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keselamatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Istri. Hah? Saksi. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya. Kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah,
nggak pernah ikut campur, nggak pernah. Gitu. Jadi itu tidak benar adanya dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan? Itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan punya pengadilan. hak, Pak. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus. Tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus, Teh. Iya, Ini kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu, nanti kita kan nanti kan itu kan tapi kan sudah udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. setiap hari Teh kan tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga
bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ya ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lempar pertama. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuat kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang, maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manasin titip ya. Kan gitu berita. Terpastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak dosa, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau nunggu Bang? Ketemu sama Udah ya, udah cukup ya. Kak Selvi emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selvi? Anaknya sejak kapan ya dari
Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Berarti itu kesepakatannya ibu punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus, selfie udah berapa lama nggak ketemu anak ke selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Iya bang. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie, sekalian dong. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya.
Siap. Ini jemaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita live satu nggak ada habisnya gitu. Itu juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih, Bang? Gitu. Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itulah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah, itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek, buka-buka aib, buat apa, gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya, gitu loh. Tuh juga yang diributin apa? Kan dia ini kan pengen pisah, ya Bang ya. Kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang. Ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah ya kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, ya hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik Pak.
saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Punya Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi nih. Bener nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hari. Enggak. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu nanti Ata. Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa setiap kabur. hari Teh kan, tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Bang? Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sedang bicara Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Iya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Tadi kan bilang ibu ya. Ibunya itu bagaimana
koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? Bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa isinya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan ke. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana tim titip ya? Kan gitu berita. Kan pasti kan? Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya semakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Iya. Udah ya, kurang cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Berarti tetap terdaftarnya ibu kandungnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong Bos.
Handphone. Selfie duduk aja, Mbak. Selfie duduk aja. Kalian yuk. Ayo. Kak selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya, Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya, Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu, maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya betul. Makanya kan kata dia. Sorry tanya deh. Kita harus melangkah itu. Sorry, Kak. Kita kan selalu bilang sama Selfie, kita memediasi dua kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur, mikirin terus. Capek banget. Udah kuat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Kak DDL sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancam pulang ke untuk di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Ayo.
sekali ya. Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Dan itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya.
Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih dan hal-hal lainnya, gitu lah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa capek, buka aib. Buat apa? Gitu loh. Buat apa? Nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa? Kan dianya kan pengen pisah, ya bang ya. Kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan. Dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau, ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan? Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak? Gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Ya bisa, anak ini kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak ini dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu
saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. Sudah di Tapi saya bukan ketemu kamu. Iya, iya. Ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka aib. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. kan di sana Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya dia di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebelumnya sudah kuasa kan Daus.
Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa keluar? Kita juga bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLP kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana tim titip ya? Kan gitu berita. Terpastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka air. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Iya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Mereka sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry, hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja.
rumah orang ini. Iya. Luar aja yuk, luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah kuat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? sehari pas paling belum mikirin terus. Kirain di sini ada hasil tapi Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? mungkin Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan ketemu di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis.
ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh.
atau juga yang diributin apa? Kan dia ini kan pengen pisah, ya bang ya. Kan Iya. kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, mbak apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan. Dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi teh kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Al. Udah berapa hari nggak ketemu. Nanti kan itu kan Tapi sudah. nggak usah ke rumah Daus
ada kan? Kan di sana Selfie kan WA sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 15. Banyak-banyak ya. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuat kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana, Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut kan tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh.
mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib, kan gitu. Ya kan kayak egoisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja, didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Juga punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Makin lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama dan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry misalnya Teh. Kita harus melangkah itu hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur, mikirin terus. Capek. Udah buat ribet. Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, pulang aja.
sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancam pulang kan untuk di sini. Capek ya. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa
Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, oh sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Atau juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang
Kan gitu, aneh-aneh atau gimana? Lebih baik orang tua, dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu gini, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silakan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. Kita kan nanti kan itu kan sudah. Tapi usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya ke rumah Daus kemarin. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Thank you. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang,
Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya? Iya. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lain paling pertama. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuatakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana bang maksudnya bang? Enggak tahu. Tadi kan saya tulis tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut ke tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manasin titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau nunggu Bang? Iya. Udah ya, bukan cukup ya. Kak Selvi emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selvi? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001.
Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya ibu kandungnya punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus, selfie udah berapa lama nggak ketemu anak ke selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Makin lagi pasti. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Kak selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Ini bukan kantor dia. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama dan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tanya Teh. Kita harus melangkah itu. Sorry ya. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya? Ya udah, tenang aja. Yaudah, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Menggunakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Pak DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu seperti buat ibu siapa
aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Ntar nunggu Bang Ancong pulang ke rumah. Minggu sini. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung. Oke, kita mulai ya. Ya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin
pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya. Gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek, buka-buka aib, buat apa, gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya, gitu loh. Itu juga yang diributin apa? Kan dianya kan pengen pisah, ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan.
nanti aja ke pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama Nanti anak aja. sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi nih. Bener nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Teh. iya, sayang. Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu nanti Ata. Udah berapa hari nggak ketemu? nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan? kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Bang? Apa tuh? Belum juga nanya bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada bang. Ada dong. Bang yang sedang bicara Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lain pertama.
Oke, tadi ini menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuh. Menanggapi ini memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuatakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya tulis tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Omi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Dari Bang? ya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Berarti itu pas tercatatnya ibu kandungnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Yuk.
selfie. Gimana di sini? Kak selfie udah berapa lama nggak ketemu Al, Pak? Iya, Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya, Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu, maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tanya deh. Kita harus melangkah gitu. Sorry, ya. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja, di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? hari kan sekarang belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu buat ibu siapa aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancang pulang ke di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus, ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Itu juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di
kontrakan yang pertama Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? istri. Hah? Saksi. Oh. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? iya. Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ah. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri No, saja. no, enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab, Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak, Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat mengasihi, kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah, ya Bang ya, kan Iya. kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Ya bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa nggak boleh sih Pak aku ketemu sama anak sendiri Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Dan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah
percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini iya, kan sudah di proses pengadilan. Sudah Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. kan bisa Mau ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. tadi menyangkut soal justru sebaliknya dia di sana telah melakukan perselingkuh. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuat kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa.
jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Jauh lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dari teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang mami apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah bisa cara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Iya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap terdaftarnya ibu kandungnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry, hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya, yuk.
Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus capek banget udah kuat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak Bile Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? sehari pas paling dia mikirin terus kirain kesini ada hasil Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? mungkin Dede L sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk di sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata
adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Itu juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua. Kemampuan Daus buat mengasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih
harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan? Nggak juga di sini bukan merasa benar, nggak? Gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan? Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan? Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus, ampun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu? Nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan? Kan bisa ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan.
jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus, karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa istrinya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. tadi menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Dua-dua takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia harus ikhtiar untuk berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut kan tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata Teh Selvi kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu.
Ya kan kayak egoisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap terdaftarnya Dia punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry misalnya deh. Kita harus melangkah itu hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti teteh bilang, teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Dalam ini kan teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bele, pulang aja. Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? Setiap hari kan sekarang dia mikirin terus.
kirain di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Ancam pulang kan untuk menunggu sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh?
Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Dan juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Pak? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah.
nggak pernah ikut campur, nggak pernah. Gitu. Jadi itu tidak benar adanya dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan? Itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, Anak tapi itu saya bukan ibu kandung. ngurusin anak itu dari Anak baik, itu Pak. ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita ketemu bicarakan Al, dulu. itu aja mau ketemu Al. Nanti aja Aku punya putusan hak, pengadilan. Pak. Nanti Punya aja putusan hak. pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih, Pak? Aku ketemu sama Nanti anak aja. sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi, nih. Silakan nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Teh. iya, Kan sudah diproses pengadilan. Sudah diproses. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Enggak. Teteh, Ngerti, Teh. dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silakan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke Selfie, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu, Teh. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu, nanti Teh. kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. kan di Mana sana ketemu sama Selfie kan Al. bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa Nah, setiap kabur. hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga
bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita memperebutkan anak yang anak itu sendiri masih ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya ibunya di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi itu, memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Pak, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya, di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasa kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Gak usah lebih menyelamatkan itu, keramat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang, maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin titip ya. Kan gitu berita. Terpastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang mami apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya semakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selvi emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selvi? Anaknya sudah kapan ya dari serahin ke Bang Daus?
Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Berarti tetap tercatatnya ibu kandungnya punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus, Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Makin lagi Pati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Ini bukan kantor dia. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry misalnya Teh. Kita harus melangkah itu hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? hari kan sekarang belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu.
aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang ke rumah untuk temenin di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwas udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen kan jantung. Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mili ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mimi dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus.
ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan, bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu-satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Ya bisa, anak ini kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Pak, Nanti aja putusan pengadilan, ya.
putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak Nanti sendiri aja. Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi nih. Silakan nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Teh. iya, Ini kan sudah di proses pengadilan. Sudah di proses. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka hati. Enggak. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya Iya. mau ketemu Nanti udah berapa hari nggak ketemu. nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Kan bisa Mau ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sedang bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. Banyak-banyak. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Iya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lain banget.
Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuh. Menanggapi ini memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebelumnya sudah kuasa kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Jauh lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Nah, pastikan begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah, bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa Dari ngomongin Bang? Iya. Ketemu sama Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Ya. Tapi tetap tercatatnya ibu kandungnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lahir mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk.
Oke, kita mulai ya. Ya, ayo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keselamatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga. Dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus, ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita layanin satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan ya, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya.
Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Masih. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? iya. Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja. No, enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Ya kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan hanya kebijakan, ya kan yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat Kemampuan. orang tua, kemampuan Daus buat ilmu ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih dan hal-hal lainnya, gitu lah yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya, terus bilang kita ini semua berdosa capek, buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa? Kan dia ini kan pengen pisah, ya bang ya kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, ya gitu. Ya gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu
dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya bukan ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka aib. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Ata. Udah berapa hari nggak ketemu. Nanti itu kan Tapi kan sudah. udah usaha ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, pertanyaan pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Udah sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Kalau nggak salah. Nah, ini mungkin Mbak Selfie sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya dia di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebelumnya sudah kuasa kan
Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia harus ikhtiar, harus berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu tuh kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Nah, pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya kalau bisa ya udah bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Iya. Udah ya, ukuran cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi itu pas tercatatnya Dia punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry, hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang kekeh ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja.
rumah orang ini. Iya. Luar aja yuk, luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk minggu sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudah berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara
ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Itu juga makan waktu. Ya, Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih, Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasih, kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak
nggak ada habisnya gitu loh. Tahu juga yang diributin apa? Kan dia ini kan pengen pisah, ya bang ya. Kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang. Ya kan? Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan? Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak? Gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bangsa gitu, menengahi ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Ini kan nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Selfie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Selfie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Al. nanti Udah berapa hari nggak ketemu. nanti kita
Oke, Selfie kan bilang sama Teteh kan, menanyakan, Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya Bang? Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? apa? Koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia harus ikhtiar untuk berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh.
mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib, kan gitu. Ya kan kayak egoisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Itu anaknya sejak kapan ya dari serahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya Ibunya punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie, sekalian dong. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry ya. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita memediasi dua kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat ribet. Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, pulang aja.
sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umurnya itu tapi buat ibu siapa aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk minggu sini. Capek ya. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa
Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Tapi sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan, orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? No, enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat ilmu ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulang yang ke tempat yang
Kan gitu, aneh-aneh atau gimana? Lebih baik orang tua, dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih? Nggak pernah ikut campur, nggak pernah. Gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan? Itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita mau buka-buka hari. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu aja. Dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silakan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa adanya. Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. Kita kan nanti kan itu kan Tapi sudah. nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. 5
lima pertanyaan. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu. Dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Iya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lempar pertama. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan data. Ya, kami akan berikan data. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuat kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dari teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manasin, titip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau ngomong Bang? Udah ya, cukup ya. Kak Selvi emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selvi? Anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001.
Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Berarti tetap tercatatnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus, selfie udah berapa lama nggak ketemu anak ke selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Kak selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya kan nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama dan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tanya deh. Kita harus melangkah itu hati-hati di dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah buat paling ngomongnya kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, pulang aja. Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Hari kan semalam belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Menggunakan Kesa di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Kak Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya.
Besok akan datang lagi rencananya? Ntar nunggu Bang Ancam pulang ke untuk minggu sini. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi,
tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab, inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya Bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak ini kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak persoalan kemarin.
harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu Pak. Masa Nanti nggak aja. boleh sih Pak aku ketemu sama anak Nanti sendiri aja. Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan. Saksi nih. Bener kan nih? Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Teh. iya, Kan sayang. kita sudah di proses pengadilan. Iya. Sudah di- Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hati. Enggak. Teteh, Ngerti, Teh. Tapi dengerin saya dulu, tujuan dengerin dulu. kesini mau ketemu Al itu Gini, aja, enggak, dengerin Teh. dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu Teh. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya Iya. mau ketemu Al. Nanti Udah berapa hari nggak ya. ketemu Nanti Teh. kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. kan bisa Mau ketemu sama Al. Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa Nah, setiap kabur. hari Teh kan tapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Iya, Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. menyangkut
soal justru sebaliknya dia di sana telah melakukan perselingkuh. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebelumnya sudah kuasakan Daus. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa jodoh tapi mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Jauh lebih menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLP kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasnya kalian, ya mana tim titip ya? Kan gitu berita. Kan pasti kan? Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama Ya anaknya. kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain tuh satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya kalau bisa ya udah bisa secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Ya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya ibu kandungnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lagi mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Ini bukan kantor dia ini. Cantik
nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya kan nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah itu. Sorry, Nak. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti teteh bilang, teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja, di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk, di luar yuk. Iya, yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Dede L sendiri orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja gitu. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan ketemu di sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta
yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue, maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang nelfon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya iya. Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang
saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak bang? Iya, Kan iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, mbak apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya kan. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama, gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, hak Daus dong bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik ke orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Ya bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Udah kan nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi,
orang tua selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini iya, kan sayang. sudah di Iya, proses iya. pengadilan. Iya. Sudah di- Tapi saya mau ketemu kamu. Iya, iya, iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan selfie. kita membuka-buka aib. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. enggak, dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada apa namanya, kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya Iya. mau ketemu Nanti Ata. Udah berapa hari nggak ketemu. Nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah. udah usaha ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. Kan di sana Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa Nah, kabur. setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Iya, Sabar ya. Saya pikir cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Banyak. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah gak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lagi. Bang, Ah. Bang pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut Abang sih ini kan kali kedua Bang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya kalau nggak salah. Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ya. Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya dia di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nah, nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebelumnya sudah kuasa kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa jodoh tapi mau di tangan Allah.
Yang penting manusia harus ikhtiar, udah berusaha. Gitu. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Jauh lebih menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? nggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Tadi habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLP kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya mana titip ya? Kan gitu berita. Nah, pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya, kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau bisa ya udah bisa secara baik-baik, tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau Bang? Ya. Ketemu sama Udah ya, ukuran cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? anaknya sejak kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya ibu kandungnya Punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Ini bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama kan nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry tangannya Teh. Kita harus melangkah itu. Sorry. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Selanjutnya kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk.
seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus capek buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan gak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin Kak Dede L sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan ketemu di sana. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen jantung Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami. Bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan
khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi kita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu ya kan mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya ngungkit atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah, itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dia ini kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan
dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau ya kan mbak apa namanya suzon sama orang, ya kan? Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan? Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan? Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulang yang ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih apa namanya memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih, ya kan? Kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu pak. Masa nggak boleh sih pak aku ketemu sama anak sendiri pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus, tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh kemarin Sapi juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Ini kan sudah di proses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih perasaan Sapi. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Selfie. Jangan kita membuka-buka hati. Teteh, dengerin dulu. Ini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya mau ketemu Al. Udah berapa hari nggak ketemu? Nanti kan itu kan Tapi kan sudah. nggak usah ke rumah Dausnya juga nggak ada kan? Kan bisa Gimana mau ketemu sama Al? Tapi kan sama Teteh kan menanyakan
Teh, tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selvi nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Ti, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari teh kan tapi juga ada usahanya teh ke rumah Daus kemarin teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi cukup ya mungkin ya. Ya, sabar ya sayang ya, sabar. Sudah ya, sudah cukup ya. Sudah ya. Thank you. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Belum nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang sudah bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50 pertanyaannya, 5 pertanyaan. Oke. 5 pertanyaan lagi. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih, ini menurut abang sih ini kan kali kedua abang ya? Iya. Kali kedua ngerasa kayak dejavu nggak sih Bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya? Nah, apa namanya, ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini, ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita memperebutkan anak yang anak itu sendiri masih Ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang gimana sama Dausnya? apa? Koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberikan kepada kami. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tadi Udah. ini menyangkut soal justru sebaliknya ketika di sana telah melakukan perselingkuhan. Ya. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? Nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam persidangan. Seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasa kan? Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga tidak bisa memaksa. Dua-dua takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu rahmat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana, Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana Bang maksudnya Bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikut kan tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kata TSLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manatin, titip ya. Kan gitu berita. Pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh, ya istilah gini loh.
mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib, kan gitu. Ya kan kayak egoisan, buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang Umi apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita keluar juga ya Allah. Kan dari awal saya bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa ngomong Bang? Udah ya, udah cukup ya. Kak Selfie emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selfie? Mereka sudah kapan ya dari diserahin ke Bang Daus? 2001. Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Itu pasti punya ibu kandung. Tapi tetap terdaftarnya Ibunya punya hak Pak, aku yang merawat Pak dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus Selfie udah berapa lama nggak ketemu anak Kak Selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, itu ya teman-teman mati lah ya mati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja Mbak. Kalian yuk. Kak Selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya Teh duduk di sini dulu aja. Sebentar ya Teh. Bukan kantor dia ini. Nah nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan udah gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama nunggu pengadilan. Makanya kan kata dia. Sorry misalnya deh. Kita harus melangkah itu Sorry ya. hati-hati dalam melangkah. Kita selalu bilang sama Selfie. Kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya nanti Teteh bilang. Teteh tidak berpihak ke Daus atau ke Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang ingin bercerai. Ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur mikirin terus. Capek banget. Udah buat ribet. Paling ngomong kayak gitu kan masalah anak sakit. Bile, aku mau pulang aja.
sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? Sekarang dia mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap hal sendiri dari selfie? Takut apa? Makan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu, tapi buat ibu siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan untuk di sini. Capek ya. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwas udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDL sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong Oke, kita mulai ya. Iya, ayo Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selfie secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selfie dari perkawinan Selfie dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa
Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang telepon Daus ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan. Bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya. Mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya gitu. Jadi juga makan waktu. Ya Daus menanggapi berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, oh sampai saat ini Daus masih banyak kok yang mengundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukannya mungkin atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang membayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Istri. Hah? Sama orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya. Kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Nah, itu enggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, kan? iya. Itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua. Kemampuan Daus buat ngasih kan anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Terus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia, atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, misalkan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu. Menengahi, ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus, mama. Gitu kan. Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan. Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang, ya kan. Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang
Kan gitu, aneh-aneh atau gimana? Lebih baik orang tua, dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apa sih, nggak pernah ikut campur, nggak pernah gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan, itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya, Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Nggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya nggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, tapi saya ngurusin anak itu dari baik, Pak. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya, nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksudnya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan, harusnya sama kayak persoalan kemarin. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilan. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Aku ketemu sama anak sendiri, Pak. Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus. Tolong. Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temui di pengadilan, saksi nih. Pada saat itu orang tua Selfie dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selfie berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Tapi Teh, kemarin Sophie juga udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Kan sudah diproses pengadilan. Tapi saya mau ketemu kamu. Iya. Saya nggak ngerti sih Teh perasaan Sophie. Ngerti. Kan awalnya kan Teteh sudah bilang kan sama Jangan Selfie. kita membuka-buka hari. Teteh, dengerin dulu. Sini mau ketemu Al itu Gini, aja. dengerin dulu. Selfie, Teteh di sini tidak pernah berpihak kepada Daus ataupun kepada Selfie. Selfie tahu itu. Teteh seperti apa? Teteh sudah memediasi 2 kali ya, Selfie. Sudah memediasi 2 kali bahwa jangan ada kalau mau ada perceraian, silahkan, tapi tidak membuka aib masing-masing. Tapi yang pertama, sayang, makanya Teteh bilang ke saya, jangan ada membuka aib masing-masing. Tapi kan emang apa adanya begitu. Betul, walaupun ada apa Ya udah kan sampai kesini tujuannya ya, ketemu nanti udah berapa hari nggak ketemu. nanti kita kan nanti kan itu kan Tapi kan sudah nggak usah ke rumah Daus, Dausnya juga nggak ada kan. kan di sana ketemu sama Selfie kan bilang sama Teteh kan menanyakan, Teh tahu nggak keberadaan Al? Nggak dibawa kabur Al, bukan. Jangan sampai nggak dibawa kabur. Waktu itu kan Teh Selfie nanya ke Teteh kan, Teteh bilang apa? Pi, Al dibawa kerja sama Daus. Karena kan emang harus ikut Daus, nggak ada yang jagain, nggak dibawa kabur. Setiap hari Teh kan Sapi juga ada usahanya Teh ke rumah Daus kemarin Teh. Makanya kan Teteh udah bilang dari awal kan, makanya jangan sampai terjadi seperti ini. Ya sayang ya, sabar ya. Sabar ya. Tapi kan cukup ya mungkin ya. Iya, sabar ya sayang ya, sabar. Udah ya, sudah cukup ya. Udah ya. Thank you. Thank you, Bang. Bang mau nanya kok. Apa tuh? Belum juga nanya, Bang. Belum nanya dong, Bang. Nanya, Bang. Saya pikir kalian sudah nggak ada pertanyaan. Ada, Bang. Ada dong. Bang yang suka bicara. Tapi supaya jangan terlalu lama-lama, kita batasi pertanyaan aja ya. Iya, Bang. Berapa pertanyaan? 3. 50. Pertanyaannya 5 pertanyaan. Oke.
5 pertanyaan lagi. Bang, pertama mungkin buat Bang Daus nih. Ini menurut abang sih, ini kan kali kedua abang ya. Iya. Kali kedua ngerasa kayak deja vu nggak sih bang? Dulu kan waktu sama yang sebelumnya juga bermasalah nih soal anak juga gitu, dan sampai dilaporin ke Komnas Anak ya. Iya. Nah, apa namanya? Ini mungkin Mbak Selvi sendiri kan juga ada di sini. Ada kayak hal yang sama nggak sih yang bakal dilakuin? Kami tidak mengetahui ya, artinya apakah mau dilaporkan ke Komnas Anak dan sebagainya, silakan saja. Tapi yang saya pastikan bahwa anak tersebut ada ibu kandungnya. Masa sih kita mau perebutkan anak yang anak itu sendiri masih Tadi kan mengatakan ya ibu ya. Ibunya itu bagaimana koordinasinya sampai sekarang, gimana sama Dausnya? bagus, koordinasinya bagus, tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti bahwa ibunya itu memberi kesepakatan. Apakah dengan adanya kejadian ini bakal dikembalikan ke ibu kandung? Tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan. Tarik. Karena dia lebar. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke, tadi menyangkut soal justru sebaliknya di sana telah melakukan perselingkuhan. Menanggapi ini gimana? Memang ada bukti apa? nanti kami sampaikan, kami bilang bahwa di persidangan nanti akan kami berikan keterangan. Ya, kami akan berikan keterangan. Jadi tidak mungkin dalam pokok perkara kami sampaikan di sini. Kami akan sampaikan di dalam seperti itu ya. Oke Bang, sama Daus, ada mediasi nanti sendiri akan tetap hadir ya di persidangan. Kalau buat mediasi gimana nantinya ya? Nanti kami. Nantinya gimana? Pokoknya ada pun hal-hal yang mengenai masalah ini, Daus sebenarnya sudah kuasakan ke. Tapi Daus sendiri sudah siap nggak sih menjadi duda untuk kedua kali? Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa kuat? Kita juga bisa memaksa jodoh, tapi mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia udah ikhtiar, udah berusaha. Yang lebih sakit kan kalau kita hati orang tua tersakiti, itu yang lebih sakit. Daus lebih mau menyelamatkan itu keramat. Gitu. Itu yang Daus. Bang Daus itu ngeliat istri nangis gimana Bang Daus? Itu ngeliat tiba-tiba datang sama nangis juga gimana bang maksudnya bang? Enggak tahu. Tadi kan saya udah tahu sendiri teman-teman habis ngapain. Habis ngapain tadi dan teman-teman kan lihat ada ngikutin tadi. Habis sholat, habis ibadah. Terus itu kasat SLC kan udah dikasih ketemu ya. Itu memang sebetulnya bentuk tanggung jawab Bang Daus karena dititipkan sama ibu kandung anak itu atau kayak gimana sih alasannya sebetulnya? Ya iyalah amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, ya manasin titip ya. Kan gitu berita. Nah, pastikan. Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Tapi kalau hanya untuk sekedar bertemu, mungkin mau komunikasi sama anaknya. Ya kan nanti dibilang nanti. Nanti aja. Nah itu kan ada nantinya. Makanya bahasanya tuh ya istilah gini loh. Mau ngapain kok satu sama lain selingkuh-selingkuhin, buka-buka aib. Kan gitu. Ya kan kayak egoisan. Buat apa? Datang-datang ke rumah orang tua. Oh itu cuma satu-satunya loh orang tua saya. Ya kalau kalian punya orang tua satu-satunya gimana? Single factor. Itu aja. Didatangin, serudukan. Emang ngomongin apa? Penjahat. Emang keluarga kita penjahat? Buronan? Hah? Mafia? Atau apa? Kan kita enggak. Makanya jangan ngeluarin statement atau kalimat-kalimat yang akhirnya kemakan sendiri. Jangan kita kemarin juga ya Allah. Kan dari awal kita bilang kalau mau pisah ya udah pisah secara baik-baik. Tidak membahas, tidak menjelekkan aib satu sama lain. Ya udah Bang Daus siapa mau ngomong Bang? Iya. Udah ya, udah cukup ya. Kak Selvi emang udah berapa lama nggak ketemu anak? Udah berapa lama Kak Selvi? Anaknya sudah kapan ya dari diserahin ke Bang
Apakah sudah terdaftar di pengadilan juga tentang hak asuh anak? Belum ada. Itu masih punya ibu kandung. Tapi tetap tercatatnya ibu kandungnya punya hak, Pak. Aku yang merawat, Pak, dari bayi. ibu kandungnya saudara jauh atau temannya Bang Daus atau gimana? Pokoknya kami akan buka itu di pengadilan. Kami akan buka di pengadilan. Bang Daus, selfie udah berapa lama nggak ketemu anak ke selfie? Kalau sih tanya aja berarti. Bang Daus sedikit terakhir Bang. Makasih ya teman-teman. Ya. Ya, thank you ya teman-teman. Maafin aja Pati. Iya Bang. Masuk ke dalam. Munduran dong bos. Handphone. Selfie duduk aja, Mbak. Kalian yuk. Ayo. Kak selfie udah berapa lama nggak ketemu Al Pak? Iya teh duduk di sini dulu aja. Sebentar Teh. Bukan kantor dia ini. Nah, nanti dari pihak Daus akan membuktikan itu di pengadilan, gitu aja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi kok. Tapi kan tadi katanya nggak dibolehin ketemu maksudnya tadi. Pas datang. Karena kan ada statement dari keluarganya Selfie, tunggu di pengadilan. Iya. Makanya ya sama betul. Makanya kan kata dia. Kita harus melangkah gitu. Sorry, ya. Kita selalu bilang sama Selfie, kita mau mediasi 2 kali loh. Teteh ini nggak berpihak ke Daus. Iya, nanti Teteh bilang, Teteh tidak berpihak ke Daus atau Selfie. Pada saat ini kan Teteh yang selalu mendamaikan kalian gitu. Tapi pada dasarnya Selfie yang betul ingin bercerai, ya kan? Ya udah, tenang aja. Yaudah yuk, udah pulang deh. Gerak. Di luar aja. Rumah orang ini. Iya. Di luar aja yuk. Iya yuk. Seberapa kangen dan rindunya sih? Kemarin nggak bisa tidur, mikirin terus. Capek banget. Udah buat paling ngomong kayak gitu kan masalah anak. Bile, Sempat memimpikan nggak sih ketika rasa kangen itu muncul? sekarang belum mikirin terus. Dan di sini ada hasil. Ada rasa khawatir apa sih terhadap Al sendiri dari selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri itu orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja namanya umur segitu.
ibu sama aja dia. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang ke untuk di sini. Capek yuk. Ya. Tapi kalau komunikasi sama orang tuanya Bang Iwo sendiri udah nggak ada sama sekali. Tapi mungkin sedikit kesan untuk DDA sendiri ketika nanti melihat kangen pengen gendong. Oke, kita mulai ya. Iya, iya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang sudi berkenan untuk hadir ke kantor kami, bahwa pada kesempatan hari ini kami akan sedikit mengklarifikasi ada beberapa peristiwa, ada beberapa fakta yang seharusnya hal ini kami akan sampaikan secara lugas di pengadilan, tapi hanya untuk membuka clue. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan beberapa fakta tersebut. Salah satu fakta yang akan kami sampaikan dalam perkara perceraian Bang Daus Mini ini, yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Dan ibu kandungnya itulah yang memberikan amanah kepada Daus untuk mengasuh, tapi bukan untuk selamanya. Kapan aja ibu kandungnya mengambil anak ini, maka Daus pun akan memberikan. Jadi kenapa harus diperebutkan, seolah-olah dibuat sebuah drama bahwa anak ini adalah anak Selvi dari perkawinan Selvi dan Daus? Itu nggak benar semuanya. Makanya yang kami sampaikan ini adalah fakta. Kemudian lagi, Daus dikatakan bahwa Daus tidak beradab. Tapi untuk menjawab itu, saya akan memberikan kesempatan nanti kepada Daus untuk menjawab untuk poin yang tidak beradab itu kepada bapak mertuanya Daus. Selanjutnya lagi, bahwa Daus dikatakan berselingkuh. Kita berpikir secara logika aja deh. Masa sih seperti Daus ini mau berselingkuh? Di mana-mana dia ditahu kok, dikenal kok. Apa sih? Kita lihat aja secara faktual deh. Mungkin gak ini? Tapi di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selvi dalam menuding saudara Daus. Kira-kira mungkin seperti itu dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin atas keterlambatannya, dan juga dari beberapa teman-teman juga dari kemarin banyak yang WA, banyak yang nelfon Daus
ingin meluruskan pemberitaan ini, ya kan, bukannya Daus tidak menanggapi, tapi Daus hanya ya inilah titiknya, mungkin satu bareng-bareng lah gitu. Kalau kita lain satu nggak ada habisnya, jadi itu makan waktu. Ya Daus menanggapi berita-berita yang beredar bahwasanya Daus tidak beradab. Inilah yang beradabnya dalam hal apa nih Bang? Kan gitu, ya kan? Selama ini mohon maaf lahir batin nih, karena di sebelah sana sudah ngomongin yang aneh-aneh, ya kan, tentang nggak beradab, dan juga mohon izin mohon maaf lahir batin. Kalau Daus nggak beradab, kok sampai saat ini Daus masih banyak kok yang ngundang buat acara pengajian ya, khususnya kan gitu. Dan di sini juga ada buktinya kok. Daus membantu, ya kan, mentransfer istilahnya kontrakan aja. Maaf lahir batin ya Bang ya, bukan yang ngukir atau gimana ya Bang ya. Kalau urusan ikhlas kan urusan mau lah. Ini kan mau klarifikasi ya Bang ya. Ya dengan bahwasanya itu Daus yang bayar juga. Dari yang pertama dia ngontrak di kontrakan yang pertama. Kontrakan siapa? Kontrakan siapa? Istri. Hah? Istri. Sama orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya. Oh iya Ya iya. kan? Orang tuanya itu yang di Bekasi. Ya kan, dari yang kontrakan yang pertama hingga yang saat ini harusnya orang tuanya tempatin, itu juga masih tanggung jawab Daus. Jadi selama ini Daus tidak hanya menafkahi istri saja? Enggak. Oh. Nah, itu nggak benar adanya gitu, karena Daus tipikal bagaimanapun istilah kasar biarpun kecil tapi punya tanggung jawab Bang. Iya. Meskipun itu bukan tanggung jawab Daus, benar nggak Bang? Iya, Ya kan, iya. itu kan hanya istilahnya hadiah, ya kan, hanya kebijakan, ya kan, yang mana kebaikan hati, yang mana Daus semampunya, ya itulah buat orang tua, kemampuan Daus buat mengasihkan, anggap kata orang tua itu lah, kan gitu. Itu sebatas itu pun Daus masih, dan hal-hal lainnya, gitu lah, yang masalah apa namanya rokok lah, inilah itulah, kan gitu. Kalau kita bahas itu nggak ada habisnya. Daus bilang kita ini semua pendosa, capek buka-buka aib, buat apa gitu loh, buat apa, nggak ada habisnya gitu loh. Itu juga yang diributin apa, kan dianya kan pengen pisah ya Bang ya, kan kita sudah melakukan mediasi 2 kali nih Bang, ya kan. Ini nih harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan, atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Nah kita tidak mau, ya kan, apa namanya, suzon sama orang, ya kan. Kita juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali, gitu. Dengan adalah kakak, gitu kan, kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin Bang saat itu.